Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Satria Bangsawan dan Profesor Mahinasari selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pemasaran. Di sini saya Melanie Oktaviani dengan NPM 21110111073 akan mempresentasikan tentang strategi promosi, iklan, dan promosi penjualan. Pada presentasi ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait beberapa materi. Yang pertama ada strategi promosi, yang kedua ada komposisi strategi promosi, yang ketiga ada merancang strategi promosi, keempat ada strategi periklanan, kelima ada tujuan dan penganggaran periklanan, keenam ada strategi promosi penjualan, ketujuh ada kegiatan promosi penjualan, kedelapan ada langkah promosi penjualan, dan yang terakhir adalah contoh kasus Indofood. Baiklah, materi yang pertama adalah tentang strategi promosi. Pengertian dari strategi promosi sendiri terdiri dari perencanaan, penerapan, dan pengendalian komunikasi organisasi kepada pelanggan halayak sasaran lainnya. Tujuan dari promosi adalah dalam pemasaran adalah untuk mencapai tujuan komunikasi yang perusahaan inginkan. Komposisi dari strategi promosi ada 6. Yang pertama ada periklanan. Periklanan sendiri terdiri dari segala bentuk komunikasi non-pribadi mengenai suatu organisasi. Contohnya seperti dalam bentuk media. Yang kedua ada promosi penjualan. Promosi penjualan ini terdiri dari berbagai kegiatan promosi termasuk pameran, pameran dagang, kontes, sampel, dan tampilan tempat pembelian. Yang ketiga adalah penjualan pribadi. Penjualan pribadi ini terdiri dari komunikasi verbal antara tenaga penjualan dengan satu atau lebih calon pembeli atau konsumen. Keempat ada pemasaran langsung. Pemasaran langsung ini mencakup berbagai saluran komunikasi yang memungkinkan perusahaan melakukan kontak langsung dengan pembeli individunya. Yang kelima ada pemasaran internet. Pemasaran internet ini adalah media interaktif memungkinkan pembeli dan penjualan saling berkomunikasi tanpa tatap muka. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat ini terdiri dari komunikasi yang ditempatkan di media komersial tanpa dipungut biaya. Selanjutnya yaitu materi tentang merancang strategi promosi. Dalam merancang strategi promosi harus ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama adalah menetapkan tujuan komunikasi. Yang kedua adalah menetapkan peran masing-masing komponen dalam program promosi. Selanjutnya itu memperkirakan anggaran promosi. Keempat ada pemilihan strategi yang tepat untuk setiap komponen promosi. Kelima ada mengintegrasikan dan menerapkan strategi komponen promosi. Dan yang terakhir perusahaan harus melakukan evaluasi efektivitas strategi promosi terpadu. Selanjutnya yaitu adalah strategi periklanan. Periklanan sendiri adalah bisnis yang sederhana. Agensi atau perusahaan harus merancang ide bagus untuk sebuah iklan dan kemudian memilih tempat publikasi atau siaran yang tepat untuk menarik perhatian konsumen yang dituju. Selanjutnya yaitu adalah tujuan periklanan. Saat ini periklanan jauh lebih kompleks berkat kemajuan teknologi yang canggih. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan audiens adalah hal yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam langkah pertama dalam mengembangkan strategi periklanan. Selanjutnya adalah penetapan anggaran periklanan. Penentuan anggaran, strategi kreatif, dan strategi media atau pemrograman saling terkait erat, sehingga keputusan-keputusan ini perlu dikoordinasikan secara erat. Anggaran awal itu sangat penting ditetapkan dan akan ditinjau kembali setelah strategi kreatif dan media perorangan dan media ditentukan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu adalah strategi promosi penjualan. Kegiatan promosi penjualan memberikan nilai ekstra atau insentif kepada konsumen dan peserta rantai nilai. Tujuannya adalah untuk mendorong penjualan. Promosi penjualan ini dapat dilakukan dalam bentuk kupon, kontes, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kegiatan promosi penjualan. Kegiatan promosi penjualan ini ada
berbagai macam. Yang pertama adalah menetapkan tujuan komunikasi, selanjutnya menetapkan peran masing-masing komponen dalam program promosi, selanjutnya memperkirakan anggaran promosi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan, lalu pemilihan strategi yang tepat untuk setiap komponen promosi, lalu mengintegrasikan dan menerapkan strategi komponen promosi, dan yang terakhir perusahaan harus mengevaluasi efektivitas strategi promosi terpadu. Selanjutnya adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam strategi penjualan. Yang pertama itu penting untuk menentukan tugas komunikasi yang diharapkan dapat dicapai oleh program promosi penjualan. Selanjutnya, tujuan promosi secara spesifik ditetapkan untuk tingkat kesadaran dan niat pembeli. Yang terakhir itu penting untuk mengevaluasi efektivitas biaya relatif dari metode promosi penjualan yang layak dan memilih metode yang menawarkan hasil atau kombinasi biaya terbaik. Nah, selanjutnya adalah studi kasus atau kasus dalam contoh strategi promosi perusahaan Indofood. Terdapat berbagai strategi promosi yang dilakukan oleh perusahaan Indofood dalam memasarkan produknya. Sebelum mengimplementasikan strategi promosinya, perusahaan Indofood sendiri ini melakukan survei terhadap produk dan pasarnya. Survei yang mereka lakukan itu yang pertama adalah STP dan menetapkan marketing mix 4P. Selanjutnya, setelah dilakukan survei, akhirnya eh, perusahaan Indofood memilih beberapa strategi promosi yang akan dilakukan mereka untuk memasarkan produknya, antara lain yang pertama, perusahaan Indofood mengimplementasikan strategi promosinya melalui berbagai kegiatan promosi seperti memasang iklan melalui media cetak dan elektronik, papan reklame di jalan besar, atau mengadakan kompetisi membuat jingle dan sebagainya. Hal ini dilakukan oleh perusahaan Indofood agar produk-produk perusahaan Indofood dapat dikenal oleh seluruh masyarakat luas, tidak hanya di Indonesia namun juga seluruh di dunia. Itu saja presentasi dan penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.